Pemirsa, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Towet Hendratno, kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Pemeriksaan berlangsung selama 3 jam dan dicecar 32 pertanyaan oleh penyidik. Rektor Nonaktif Universitas Pancasila kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pelecehan seksual untuk korban berinisial DF. Edi Towet Hendratno diperiksa selama 3 jam dan dicecar 32 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum mengakui kliennya juga menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik dengan harapan bisa memulihkan kembali nama baik kliennya. Pihak pengacara juga akan mengambil langkah-langkah hukum terkait permasalahan yang ada. Pemeriksaan ini adalah kali kedua dijalani Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Towet Hendratno dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya atau pada Kamis pekan lalu, Edi juga diperiksa dalam kasus yang sama untuk korban berinisial RZ. Sebelumnya, kuasa hukum RZ selaku korban melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila yang terjadi pada Februari 2023. Dugaan pelecehan tersebut terjadi di ruang kerja terlapor. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, usai ditetapkan tersangka atas kasus konten tukar pasangan, Samsudin menjalani pemeriksaan dengan memakai baju tahanan. Selain itu, polisi menetapkan 2 tersangka baru, yaitu kameramen dan tim kreatif yang juga dijerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE atas konten yang dibuat oleh Samsudin. Dengan memakai baju tahanan, Samsudin kembali dibawa menuju ruang pemeriksaan Subdit 5 Cyber, Ditreskrimsus Polda Jatim, guna menjalani pendalaman pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pengakuannya, Samsudin mengaku senang di penjara. Saya senang di penjara. Alasannya kok senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Samsudin ditemani 2 tersangka baru yaitu FB, warga asal Trenggalek yang berperan sebagai kameramen, serta FK, warga asal Batang, Jateng yang berperan sebagai editor video. Keduanya adalah tim kreatif yang terlibat dalam pembuatan konten YouTube milik Samsudin. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan fakta bahwa konten yang dibuat Samsudin bertujuan untuk menaikkan popularitas pribadi dan menaikkan rating pondok pesantren miliknya yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris. Polisi telah memeriksa keterangan saksi ahli sosiologi bahasa untuk mendukung polisi menjerat 3 tersangka dalam konten yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Sementara itu, pengungkapan kasus ITE oleh Ditreskrim Polda Jatim ini diapresiasi masyarakat, salah satunya YouTuber Pesulap Merah yang mengirimkan karangan bunga ke gedung Cyber Polda Jatim. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menjenguk 10 korban ledakan di Makobrimob. Para anggota Brimob yang mengalami luka ringan sudah dilakukan pemeriksaan mendalam dan hari ini diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. 10 anggota Brimob yang menjadi korban akibat ledakan Makobrimob dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Ke-10 korban tersebut sudah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk melakukan pemeriksaan ronsen dan hasilnya tidak ada luka yang signifikan. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, menjenguk ke-10 korban yang sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami luka ringan saja.
terjadinya ledakan kemarin baik-baik saja, dan alhamdulillah sudah kita lihat 10 korban semuanya adalah anggota Jibom Satgegana Denggegana Satbimobda Jatim dalam keadaan baik-baik saja. Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi ledakan di markas Komando Brimob di kawasan Jalan Gresik, Surabaya yang menggegerkan warga sekitar. Hingga saat ini, tim Lab 4 Polda Jatim masih melakukan investigasi terkait ledakan tersebut. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Satu unit sepeda motor milik pemilik kontrakan di Cakung, Jakarta Timur dicuri oleh penghuni kontrakan. Dalam aksinya pelaku mengenakan atribut jaket ojek online. Dari rekaman CCTV, nampak pelaku yang mengenakan atribut ojek online menggasak satu unit sepeda motor jenis Matic di sebuah kontrakan di Jalan Marzuki, Cakung, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Dengan santai, pelaku yang merupakan penghuni kontrakan mendorong motor milik pemilik kontrakan hingga ke ujung gang dan melarikan diri. Salah satu penghuni kontrakan sempat mencurigai gerak-gerik pelaku yang sedang memantau sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir. Namun saat dipergoki, pelaku berdalih hendak meminjam helm. Diketahui sebelum mencuri, pelaku sempat menghuni kontrakan milik korban dalam 2 bulan terakhir. Iya kan, saya kan lagi begadang di sini, terus tiba-tiba ada mas-mas ke motor sini. Terus pas saya buka ternyata dia lagi ngerogoh-rogoh ke kantong motor gitu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapal pengawas Hiu 16 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mengamankan satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Dalam penangkapan, petugas sempat memberikan tembakan peringatan terhadap kapal yang mencoba kabur hingga ABK asing melompat ke laut. Kapal pengawas Hiu 16 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengejaran Kia berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Dalam aksi kejar-kejaran, kapal yang tidak memiliki dokumen resmi itu sempat diberikan tembakan peringatan oleh petugas. Namun kapal asing tersebut mencoba kabur hingga anak buah kapal melompat ke laut dan berhasil diamankan. Petugas berhasil mengamankan 5 awak kapal warga negara Myanmar dan menemukan tangkapan ikan curian sebanyak 110 kg. Seluruh barang bukti, 1 unit kapal ikan asing beserta 5 ABK dibawa ke dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Langsa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan proses hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kebocoran regulator tabung gas, 2 rumah makan di Jalan Cibadak, Kota Bandung hangus terbakar pada Selasa sore. Tidak ada korban jiwa, namun sempat membuat panik warga sekitar. Kepulan asap tebal keluar dari rumah makan ayam geprek dan bakmi karet yang berada di lokasi Jalan Cibadak, Kota Bandung. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2 Selasa siang yang meluluhlantakkan 2 bangunan tersebut. Tugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat memadamkan kobaran api karena terkendala kabel listrik PLN belum diputus. Menurut petugas damkar, kebakaran diduga dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di rumah makan bakmi karet hingga menghanguskan 2 bangunan tersebut. Api menurut pemilik itu ada kebocoran gas yang kemudian ketika menyalakan ada sambaran api. Jadi di garis bawahi bukan tabung gas yang meledak, tapi ada kebocoran gas yang mana menyalakan api kena sambaran yang akhirnya yang bakmi karet mati, bakmi karet asal mulanya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung turun ke lokasi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut, petugas Polsekta Bojong Loa Kaler telah memasang garis polisi. Dari Bandung, Jupita Mailana, iNews melaporkan.
Diduga akibat korsleting sebuah mobil di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar saat sedang diperbaiki oleh pemiliknya. Tak hanya membakar mobil, api juga merembet dan membakar rumah korban. Inilah video amatir warga yang merekam terbakarnya mobil beserta rumah milik Rojali, warga Jalan Pangeran Ratu, seberang Ulu 1 Palembang. Nampak sebuah mobil yang berada di dalam garasi rumah milik korban terbakar. Warga yang berada di lokasi pun panik dan mencoba memadamkan api. Naas, api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Menurut Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, kebakaran bermula dari korsleting kabel mobil saat korban Rojali sedang memperbaiki mobil miliknya yang kemudian merembet dan ikut membakar rumah milik korban. Sementara dari kejadian tersebut, korban Rojali bersama istrinya mengalami luka bakar ringan. Rojali pemilik rumah beserta istri mengalami sedikit luka bakar, tapi alhamdulillah sekarang sedang dibawa ke rumah sakit, tidak terlalu parah. Saat itu pemilik rumah sedang membenahi mobil kendaraannya, kemudian terjadi konsleting, mobil terbakar menyambar ke rumah, di mana rumahnya sendiri tadi dapat kita lihat itu semi permanen, jadi semen dan kayu. Kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, detik-detik petir menyambar lokasi hajatan pernikahan warga di Jember, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dan acara tetap dilanjutkan meski sempat terjadi kepanikan. Inilah video amatir detik-detik petir menyambar lokasi hajatan pernikahan warga desa Cangkring di Jember, Jawa Timur. Mulanya, nampak warga telah berkumpul di lokasi untuk mengikuti rangkaian acara pernikahan. Tiba-tiba, tiang listrik yang ada di kawasan itu tersambar petir hingga membuat sound system dan kamera terpental. Akibatnya warga yang mengikuti hajatan kaget dan sempat panik. Namun demikian tidak ada korban jiwa maupun luka dan acara tetap dilanjutkan meski peralatan sound system rusak. Terkait dengan musim hujan atau hidrometeorologi basah ini, kita harapkan semua masyarakat tetap waspada. Waspada dalam arti apabila melakukan suatu kegiatan, apalagi sudah turun hujan, yang kebanyakan kan mulai sore sampai malam hari ini yang waktu-waktu yang agak rentan, kita harapkan masyarakat ini bila melakukan suatu kegiatan lebih waspada. Tak ingin kejadian serupa terulang kembali, BPBD Jember bersama instansi terkait langsung memangkas pohon yang menjulang dan rawan tersambar petir. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.